Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang peradaban-peradaban awal dunia, yaitu peradaban Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia terletak di antara dua aliran sungai besar, yaitu Eufrat dan Tigris, di wilayah Asia Barat yang kini menjadi Republik Irak, sebagian wilayah Suriah dan Iran. Kata Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani, yaitu Mesos dan Potamos. Mesos artinya di tengah atau di antara, dan Potamos artinya sungai. Dengan demikian, secara harfiah Mesopotamia berarti di antara sungai-sungai. Sungai Tigris yang panjangnya 2045 km dan Sungai Eufrat dengan panjang 2815 km membentuk daerah pertanian yang subur, membentang dari Laut Tengah sampai ke Teluk Persia. Oleh karena itu, daerah Mesopotamia sering dijuluki dengan istilah bulan sabit yang subur. Kondisi sosial politik. Pendukung peradaban Mesopotamia terdiri dari bangsa-bangsa, di antaranya bangsa Sumeria, bangsa Akkadia, bangsa Guti, bangsa Amori, bangsa Asyur, bangsa Kaldea, dan bangsa Persia serta Yunani. Kita akan membahas bagaimana perkembangan dari setiap bangsa-bangsa yang pernah ada di Mesopotamia. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang merintis Mesopotamia dan merupakan penduduk asli daerah Mesopotamia. Bangsa Sumeria datang dari Asia Kecil atau wilayah Turki sekarang, namun sumber lain mengatakan datang dari Persia yang masuk Mesopotamia melalui Iran. Terdapat 3 periode pada masa bangsa Sumeria. Yang pertama adalah periode Ubaid atau yang disebut dengan periode pradinasti. Pada masa ini, bangsa Sumeria yang pertama mendiami wilayah Mesopotamia. Mereka membuat roda dari tanah liat, membangun pemukiman-pemukiman besar, bertani dan beternak, dan menguasai keterampilan membuat jaringan kanal. Kemudian pada periode Uruk, muncul kehidupan urban atau kota dan organisasi pemerintahan, penggunaan cap silinder, dan sudah mengenal tulisan cuneiform atau huruf paku berwujud gambar atau piktograf. Pada periode Jamdet-Nasr, pemerintahan sudah berbentuk semi kerajaan, membuat tembikar berglasir monokrom dan polikrom, dan tahun 3000 sebelum Masehi membangun negara kota dengan 12 kota besar. Setiap negara kota memiliki pemimpin semi raja yang disebut Ensi dan berlangsung secara turun-temurun. Pemukiman pada masa ini terorganisasi dan diperkirakan telah terbentuk pemerintahan pusat yang mengatur semua aspek kehidupan dari bidang kerajinan, pertanian, sampai perhitungan hasil panen. Ubaid, Uruk, dan Jamdet-Nasr adalah nama kota dan situs di Irak sekarang. Bangsa Akkadia. Bangsa ini bukan termasuk rumpun bangsa Sumeria. Bangsa ini merupakan anggota rumpun bangsa Semit dan menggunakan bahasa Semit. Terdapat beberapa raja yang pernah memerintah pada masa bangsa Akkadia. Yang pertama adalah Sargon Agung. Sargon Agung berhasil membawa Akkadia mencapai puncak kejayaannya. Akkadia mengalami perkembangan di bidang seni, sastra, sains, irigasi, dan pertanian. Pada masa Sargon Agung juga mereka berhasil menaklukkan Sumeria yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Lugal-Zagesi dari Uruk. Berhasil melakukan ekspansi hingga melewati Mesopotamia Selatan dan menguasai akses-akses rute perdagangan baik darat maupun laut. Dalam bidang budaya, Sumeria dan Akkadia berakulturasi sehingga era kepemimpinan ini disebut era Sumero-Akkadia. Yang kedua, masa pemerintahan Raja Rimus. Dia merupakan putra dari Raja Sargon. Sempat terjadi beberapa pemberontakan di negara kota seperti Elam, tapi berhasil diatasi. Raja Manistusu.
Kegiatan perdagangan meningkat dan diperkirakan sampai ke daerah Magan, membangun proyek-proyek besar, termasuk bangunan megah dan arsitektur yang indah. Melakukan reformasi agraria seperti pembagian tanah. Raja Naram-Sin melakukan ekspansi kekuasaan sampai ke Teluk Persia dan Mesir, meningkatkan perdagangan, dan kemenangannya melawan Satuni, Raja Lulubi, sebuah suku di pegunungan Zagros. Raja Sarkali-Shari tidak mampu menciptakan kestabilan serta meredam pemberontakan seperti bangsa nomad Semitik. Kemudian yang terakhir adalah Raja Dudu dan Suhu Turul, merupakan dua raja terakhir Akkadia, tercatat hanya menguasai wilayah kota Akkadia dan sebagian wilayah sekitarnya. Bangsa Guti. Tahun 2115 sebelum Masehi, Guti menghancurkan Akkadia, namun tidak menghancurkan negara-negara kota Sumeria. Pada periode Raja Gudea, negara-negara kota seperti Ur, Uruk, dan Lagas terus berkembang. Lagas mengalami kemajuan di bidang seni terlihat dari banyaknya peninggalan arkeologis dari negara kota. Kemudian pada masa Raja Urnammu, membuat undang-undang Urnammu yang ditulis dalam lempengan tanah liat dalam bahasa Sumeria. Urnammu merupakan periode Sumerian Renaissance atau kebangkitan kembali bangsa Sumeria, menghidupkan kembali penggunaan bahasa dan identitas Sumeria yang hampir punah tergerus budaya bangsa Semit. Bangsa Amori. Bangsa Amori dimulai ketika salah seorang dari suku bangsanya bernama Sumuabum mengembangkan kota Babylon, atau biasa disebut Babel, di Mesopotamia. Pada periode Raja Sumuabum, berhasil mengembangkan kota Babilonia dan mendirikan dinasti di sana. Selanjutnya, pada periode Raja Hammurabi mencapai puncak kejayaan, di mana wilayah kekuasaan tidak hanya meliputi wilayah Sumeria, Akkadia, Mesopotamia Selatan, dan Asyur di utara, tetapi juga mencakup sampai ke pegunungan Zagros di Persia, wilayah sekitar Teluk Persia, Asia Kecil, sampai ke Sungai Kabur di Subria. Kerajaannya dikatakan hampir sama besar dengan kerajaan Mesir kuno di masa Fir'aun Menes, menetapkan pajak dan memberlakukan pemerintahan yang terpusat. Pada masa Hammurabi, nama Babilonia menjadi semacam pengganti untuk wilayah Mesopotamia. Dibuat kode atau hukum tertulis yang disebut Piagam Hammurabi atau Codex Hammurabi. Sepeninggal Hammurabi, wilayah Babilonia mendapat ancaman terus-menerus dari bangsa Het atau Hettites, dari Asia Kecil serta bangsa Kasid. Bangsa Het akhirnya berhasil menduduki kerajaan Babilonia sekitar tahun 1513 sebelum Masehi. Kemudian ditaklukkan oleh bangsa Kasid yang berkuasa sekitar 300 tahun dan mengganti nama Babilonia dengan nama Karanduniash. Namun, kekuasaan bangsa Kasid mendapat ancaman dari bangsa Elam dan bangsa Asyur. Keduanya berebut dominasi di Babilonia yang akhirnya dimenangkan bangsa Asyur. Bangsa Asyur merupakan bangsa pribumi atau asli Mesopotamia. Raja pertama periode ini adalah Tukulti hingga Ninurta I, berhasil mengembalikan tahta Mesopotamia ke penguasa pribuminya. Kemudian Tiglat-Pileser III mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan meliputi Babilonia, Siprus, Jazirah Arab bagian utara, dan Mesir. Sargon II membangun istana dan kota baru yang megah bernama Dur Sarukin, atau istana atau benteng Sargon. Kemudian periode Sanherib merupakan putra Raja Sargon, raja yang terkenal karena kekejamannya, berhasil menguasai wilayah Yudea dan Samaria, dua wilayah Israel kuno, dan menguasai seluruh jalur perdagangan. Selanjutnya periode Raja Asyurbanipal
berhasil membangun perpustakaan besar di ibu kota Nainwe, melestarikan catatan kuno Sumeria dan Akkadia dalam lembaran-lembaran tanah liat dan sejumlah catatan mengenai kesusastraan, termasuk penulisan epos terkenal yaitu Epos Gilgamesh yang berisi tentang sejarah, matematika, dan astronomi dari zaman kuno. Bangsa Kaldea membangkitkan kembali kerajaan Babilonia dengan nama Babilonia Baru. Pada periode Raja Nebukadnezar II, Mesopotamia mencapai puncak kejayaannya dengan menguasai seluruh Mesopotamia, berhasil menaklukkan Yudea dan Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi dan membuang orang-orang Yahudi ke pengasingan, melakukan ekspedisi militer ke wilayah seperti Suria dan Punisia, Tirus dan Asia Kecil, melakukan berbagai pembangunan seperti kota-kota Babilonia, Zigurat, Etemenanki, dan Taman Gantung Babilonia. Nabonidus merupakan raja terakhir Babilonia. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Babilonia diserang Sirus Agung dari Persia, yang merupakan daerah Iran sekarang. Bangsa Persia pada periode Sirus Agung membangun kekaisaran Persia dengan membagi-bagi wilayah dalam satrapi atau provinsi. Pada periode Darius I, banyak melakukan pembalikan dalam pemerintahan, seperti membangun jalan raya besar dari Susa, Iran, sampai ke Efesus, Turki. Di Susa, ia membangun istana yang indah dan megah yang dikenal dengan Istana Persepolis. Kalah perang melawan Yunani di Marathon, dan dilanjutkan pada periode Darius III, kekuasaan Persia atas Babilonia runtuh, mengalami kekalahan dalam menghadapi 3 pertempuran melawan Alexander Agung dari Kerajaan Makedonia atau Yunani. Seluruh kekuasaan Persia termasuk Babilonia menjadi bagian dari Yunani. Yunani pada periode Alexander Agung berhasil menguasai Babilonia atau Mesopotamia setelah mengalahkan Darius III, membangun kota baru bernama Seleukia sekitar Baghdad sekarang. Setelah menguasai Persia, Alexander mengambil gelar Shahansah atau Raja dari segala raja, mengadopsi kebiasaan Persia yaitu proskinesis, yaitu adat mencium tangan secara simbolis atau sujud di tanah, biasa dilakukan orang Persia kepada atasan mereka. Namun akhirnya kebiasaan ini ditinggalkan karena banyak pengikutnya dari Yunani menjadi tidak simpati kepadanya. Melakukan kebijakan Helenisasi yaitu penyebaran dan penanaman kebudayaan Yunani seperti bahasa, seni, arsitektur, gaya hidup, pandangan hidup ke seluruh daerah taklukannya. Hasilnya adalah adanya perpaduan budaya Yunani dengan budaya-budaya taklukannya seperti Mesir dan Persia, yang disebut peradaban Helenistik. Pada Juni 323 sebelum Masehi, Alexander meninggal di istana Nebukadnezar II di Babilonia pada usia 32 tahun. Kekaisarannya terpecah menjadi 4, yaitu dinasti Ptolemeus di Mesir, Seleukia di Persia, Pergamon di Asia Kecil, dan Makedonia di Yunani. Kondisi sosial dan struktur masyarakat. Struktur masyarakat di Mesopotamia terbagi ke dalam beberapa kelas sosial sebagai berikut. Imam raja dan bangsawan. Imam raja sebagai penguasa sekuler dan religius, bangsawan dan imam bertanggung jawab terhadap pembangunan, organisasi pemerintah dan pemeliharaan sistem irigasi. Imam raja lazim disebut dengan En, Lugal atau Ensi, dan dipandang sebagai wakil dari dewa pelindung kota. Ia tinggal di kuil yang berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus pusat kekuasaan politik. Kemudian pedagang dan pengrajin, kemudian petani, peternak, nelayan, dan pemburu, dan yang terakhir adalah budak. Sistem kepercayaan dan religi. Sejak awal hingga runtuhnya kerajaan-kerajaan yang membentuk peradaban Mesopotamia, agama memainkan peran yang sangat penting.
Pentingnya agama terlihat dari pengaruhnya terhadap semua aspek kehidupan, seperti organisasi pemerintahan dan masyarakat, seni, sastra, dan bahkan ilmu pengetahuan. Secara garis besar ada 3 agama di dalam peradaban Mesopotamia. Ada totemisme, antropomorfisme, dan politeisme. Totemisme adalah kepercayaan bahwa sebuah objek, binatang, atau tumbuhan memiliki makna spiritual bagi sekelompok orang. Antropomorfisme adalah sistem menghubungkan karakteristik khas manusia ke makhluk-makhluk non-manusia. Dan politeisme adalah kepercayaan dan penyembahan terhadap banyak dewa. Setiap negara kota memiliki dewa pelindungnya sendiri. Yang pertama, dewa Sin atau Nana, dewa bulan pelindung negara kota Ur. Enlil, dewa angin. Salah satu dari 3 dewa yaitu Anu, Ea, dan Enlil pelindung negara kota Nippur. Anu, dewa langit, pelindung negara kota Uruk. Ninurta, dewa petir dan badai pelindung negara kota Lagas. Utu, dewa matahari dan keadilan, pelindung negara kota Larsa. Marduk, mula-mula dewa badai, kemudian menjadi dewa utama negara kota Babilonia dan menjadi dewa bangsa Babilonia. Asyur, dewa utama negara kota Asyur. Ziggurat dibangun sebagai tempat untuk berdoa kepada dewa pelindung. Selain itu, upacara ritual keagamaan dilakukan dengan sejumlah pelengkap upacara yang berbentuk sesajian atau sajen. Tujuannya untuk mendapatkan perlindungan dan berkat dari dewa tertentu. Kuil atau ziggurat biasanya dibangun sangat tinggi, bahkan dapat mencapai 88 meter. Mereka percaya semakin tinggi kuil yang mereka bangun, semakin terasa dekat dengan tempat tinggal para dewa. Ziggurat merupakan simbol dari hubungan antara bumi yang mereka tempati dengan surga yang akan mereka tuju. Salah satu ritual paling penting di Mesopotamia adalah Tahun Baru atau Akitu di Babilonia. Awalnya ritual ini dilaksanakan untuk mengawali musim tanam dan musim panen. Namun pada masa Babilonia, ritual didedikasikan untuk memperingati kemenangan Dewa Marduk atas Tiamat, dewa kekacauan yang menguasai perairan laut dalam. Hasil-hasil budaya dan peradaban Mesopotamia secara garis besar terdapat 4, yaitu tulisan cuneiform, seni dan arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hukum. Tulisan cuneiform, sistem penulisan di atas lempengan tanah liat atau yang disebut dengan huruf paku, terdiri atas madah atau himne, doa mantra magis, surat-surat, astronomi, astrologi, obat-obatan, serta sastra dan puisi. Contohnya epos Gilgamesh. Seni dan arsitektur, seni lukisan dewa-dewi dan makhluk-makhluk mitologis. Cap silinder atau silinder yang dipahat dengan berbagai gambar, teks, dan terkadang cerita bergambar yang digunakan sebagai lambang tanda tangan atau pesan tertentu. Pembangunan istana, benteng, kuil yang megah pada masa Sargon. Seni ukir patung Gudea dari Lagas dan seni sastra epos Gilgamesh. Ziggurat Agung Ur. Kuduru atau sejenis dokumen dari batu yang digunakan sebagai pembatas serta mencatat pemberian-pemberian tanah kepada kerajaan bawahannya. Dan pada masa Nebukadnezar dibangun 3 bangunan terkenal. Yang pertama Ziggurat Etemenanki, Gerbang Istar, dan Taman Gantung Babilonia. Taman Gantung Babilonia merupakan hadiah untuk istri dari Nebukadnezar, Amistis, yang merindukan rumahnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Mesopotamia menggunakan sistem bilangan seksagesimal, yaitu basis 60 dan 4 operasi matematika, tambah, kurang, kali, dan bagi. Mereka menggunakan kalender Komariah atau lunar kalender
yang membagi tahun dalam 12 bulan Komariah dan 11 hari. Kemudian mengembangkan zodiak yang terdiri atas 12 lambang dan horoskop pertama yang kemudian berkontribusi terhadap perkembangan astrologi. Hukum. Bangsa Mesopotamia menciptakan landasan hukum yang disebut dengan Codex Hammurabi atau Undang-Undang Hammurabi. Codex Hammurabi diukir di atas potongan batu yang telah diratakan dalam huruf paku atau cuneiform. Piagam tersebut seluruhnya ada 282 hukum. Isinya adalah pengaturan atas perbuatan kriminal tertentu dan ganjarannya.